Bagian-bagian dari alat ukur teodolit dan alat ukur kompas oleh Jeffrey Anggunje, 14.02.6.17.032, Pendidikan Geografi UNJ 2017. Alat ukur teodolit. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki sudut mendatar saja. Di dalam teodolit, sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan sekon atau detik. Di dalam pekerjaan yang berhubungan dengan ukur tanah, teodolit sering digunakan dalam bentuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, maupun pengamatan matahari. Teodolit juga bisa berupa fungsinya menjadi seperti pesawat penyipat datar bila sudut vertikalnya dibuat 90 derajat. Dengan adanya teropong pada teodolit, maka teodolit dapat dibidikkan ke segala arah. Di dalam pekerjaan bangunan gedung, teodolit sering digunakan untuk menentukan sudut siku-siku pada perencanaan atau pekerjaan fondasi. Teodolit juga dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu bangunan bertingkat. Teodolit ini juga bisa digunakan untuk pengukuran bendungan, sungai, tebing, jalan, ataupun setting out bangunan. Setting out bangunan adalah kegiatan menentukan patok-patok fondasi di lapangan. Cara lain adalah memindahkan data pada gambar kerja ke lapangan. Pada proyek gedung, alat ini biasa digunakan untuk menentukan as-as fondasi atau kolom, marking elevasi lantai atau patok, cek virtual column, dan sebagainya. Inilah beberapa kegunaan teodolit di lapangan. Teodolit mempunyai fungsi yang berbeda dengan waterpass, di antaranya mampu mengukur sudut horizontal dan vertikal, sehingga cakupan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh instrumen ini lebih banyak dibandingkan dengan waterpass. Fungsi alat teodolit. Adapun fungsi lain dari alat ukur tanah ini diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Untuk bisa mengukur sudut ketinggian tanah yang diinginkan walau pada pemetaan yang sulit sekalipun. 2. Untuk dapat menentukan sudut siku-siku pada pekerjaan fondasi bangunan atau rumah. 3. Untuk bisa mengukur ketinggian suatu bangunan gedung pencakar langit. 4. Untuk dapat digunakan dalam melakukan pengamatan terhadap sudut arah lintas matahari. 5. Untuk bisa digunakan dalam pembuatan pemetaan situasi yang terperinci dan mendetail. 6. Untuk dapat digunakan dalam melakukan pengukuran poligon pada perhitungan rumus suatu bangunan atau rumah. Jenis-jenis teodolit. Alat ukur optik ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah, pengukuran sudut yang berupa sudut tegak atau sudut vertikal, dan sudut mendatar atau sudut horizontal. Ada 3 macam teodolit. 1. Teodolit referasi. Terdapat plat lingkaran skala horizontal yang menjadi satu dengan plat lingkaran nonius dan tabung sumbu pada tiap plat. Teodolit ini memiliki skrup pengunci plat nonius. 2. Teodolit repetisi. Plat lingkaran skala horizontal dapat berputar sendiri dengan tabung poros sebagai sumbu putar. Terdapat skrup pengunci lingkaran horizontal dan juga skrup nonius. 3. Teodolit elektro-optis. Sistem pengoperasian sama dengan teodolit optis, hanya saja mikroskop pada pembacaan skala lingkaran menggunakan sistem. Berikut penjelasan 3 jenis alat ukur teodolit yang lebih rinci. 1. Alat ukur teodolit reiterasi. Alat ukur tanah reiterasi adalah jenis alat ukur tanah pertama yang dapat Anda ketahui. Alat ukur tanah ini merupakan alat ukur tanah yang telah dilengkapi dengan lingkaran berskala mendatar dan menyatu dengan kiap, sehingga bacaan pada skala alat ukur tersebut tidak dapat diatur. Contoh dari alat ukur tanah ini ialah tipe TO dan tipe GCM 2A. 2. Alat ukur teodolit repetisi. Alat ukur tanah repetisi merupakan alat ukur tanah teodolit yang mempunyai skala mendatar, dapat diatur dan mengelilingi sumbu tegak, sehingga bacaan skalanya dapat ditentukan ke sudut mana yang diinginkan. Adapun contoh dari alat ukur tanah repetisi diantaranya tipe TM6 dan TL60DP,
TA6DE, dan TH51. 3. Alat ukur teodolit elektrooptik, yaitu alat ukur tanah elektro yang dilengkapi dengan mikroskop pembaca skala lingkaran serta menggunakan sistem sensor. Baik, dimulai dari slide ini saya akan menjelaskan setiap bagian-bagian alat ukur teodolit. Urutan dari penjelasan ini akan sesuai dengan urut nomor yang ada di gambar. Jadi kalian akan mudah mengerti bagian-bagiannya dengan melihat gambar yang ada di samping. 1. Pengarah kasar berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. 2. Klem pengunci vertikal untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. 3. Penggerak halus vertikal untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. 4. Tempat baterai berjumlah 4 buah dengan jenis baterai A2. 5. Klem pengunci lingkaran horizontal untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. 6. Penggerak halus lingkaran horizontal untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. 7. Skrup pengatur nivol untuk mengatur posisi gelembung nivol berada pada titik tengah. 8. Handle untuk pegangan tangan pada alat ukur teodolit. 9. Pengatur fokus lensa okuler untuk fokus lensa okuler ke objek. 10. Nivol tabung untuk menyetel posisi sumbu 2 pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyama rata. 11. Display dan papan tombol untuk pembacaan skala lingkaran vertikal dan horizontal. 12. Nivol kotak berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. 13. Plat dasar untuk bertempunya pesawat teodolit. 14. Lensa vertical lasing untuk melihat dan memosisikan sumbu 1 berimpit dengan titik berdiri pesawat atau titik tertentu di bumi. 15. Klem pengatur fokus benang untuk memperjelas benang pada lensa, baik itu benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Alat ukur kompas. Pengertian kompas. Berdasarkan Wikipedia, kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas memberikan rujukan arah tertentu, sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompas adalah alat untuk menentukan arah mata angin. Fungsi kegunaan kompas. Pada dasarnya, fungsi semua kompas adalah sama, yaitu 1. Mengetahui arah, 2. Membidik sasaran. Lebih spesifiknya, fungsi kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah, juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Berikut beberapa gambar atau contoh alat ukur kompas. Pertama, kalian bisa baca, yaitu kompas bidik atau kompas prisma. Kedua, ada kompas orientering atau kompas silva. Dan yang ketiga, ada kompas digital. Berikut saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat ukur kompas beserta dengan fungsinya. Pertama, dial adalah permukaan kompas di mana tertera angka derajat dan huruf mata angin. 2. Visir adalah lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Ketiga, kaca pembesar digunakan untuk melihat derajat kompas. Keempat, jarum penunjuk adalah alat yang menunjukkan utara magnet. Kelima, tutup dial dengan 2 garis bersudut 450 derajat yang dapat diputar. Dan yang terakhir,
Alat penyangkut adalah tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Berikut penjelasan dari bagian alat ukur kompas. Dial adalah permukaan kompas di mana tertera angka derajat dan huruf mata angin. Visir adalah lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Kaca pembesar digunakan untuk melihat derajat kompas. Jarum penunjuk adalah alat yang menunjukkan utara magnet. Tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat yang dapat diputar. Alat penyangkut adalah tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Nah, mungkin cukup sampai di sini saya menjelaskan materi terkait bagian-bagian alat ukur teodolit dan alat ukur kompas beserta fungsinya. Semoga kalian dapat mengerti apa saja bagian dan fungsinya dari gambar yang telah ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.